Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak, Saudara terkasih, Sobat Maestro dimanapun berada. Bersukacita sekali kembali melalui program Suara Gembala. Saya, Pendeta Cheng Kim Guan, mengunjungi dan menyapa Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita dapat sama-sama masuk dalam perenungan dengan beberapa ayat firman Tuhan. Yang terlebih dahulu kita akan awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Hanya oleh kasih dan kebaikan Tuhan, maka kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami sungguh menyadari semua ada dan terjadi karena kasih setia Tuhan. Dari sebab itu saat ini pun kami membuka hati untuk masuk dalam persekutuan dengan firman-Mu. Karena kami menyadari firman-Mu itu adalah makanan rohani kami yang meneguhkan iman pengharapan kami. Dan biarlah melalui persekutuan dengan firman-Mu kami makin mengenal kuasa-Mu yang tak pernah terbatas. Kuasa-Mu yang begitu nyata sekalipun kami tidak pandang dengan mata jasmani kami. Tetapi iman percaya kami menuntun dan mengalami penyingkapan demi penyingkapan bahwa Allah yang kami puji-puja sembah adalah Allah yang maha kuasa, Allah tanpa batas. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Terlebih urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan beberapa perenungan firman ini agar kami semua dapat memahami di dalam hikmat dan terang Roh Kudus. Berbicaralah, berkati kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu, Bapak, Sobat Maestro terkasih dimanapun berada, di mana saat ini kita betul-betul mengalami satu situasi kondisi yang sangat sulit sekali memprediksi, memperkirakan, merencanakan sesuatu. Karena apa yang terjadi saat ini begitu mudah sekali berubah. Apa yang terjadi di sekitar kita ini berubah dan terus banyak mengalami perubahan-perubahan yang kita rasakan di dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Sehingga orang itu sulit sekali merencanakan sesuatu. Jadi menunjukkan bahwa manusia sulit sekali memastikan segala sesuatu. Tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Di sana kita akan menemukan satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagi Dia segala perkara menjadi mungkin. Segala perkara menjadi pasti. Oleh sebab itu saya berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah itu ya, judul perenungan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi manusia sulit menentukan sesuatu yang pasti. Karena mengalami banyak perubahan-perubahan. Kita akan lihat ya satu peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Yairus. Ya, Yairus itu adalah seorang kepala rumah ibadat. Kita akan lihat di dalam Markus 5 ayatnya yang ke-21. Markus 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Di dalam kedua ayat ini
Markus menuliskan satu peristiwa ketika Tuhan Yesus telah mendarat di seberang danau. Ya. Setelah Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gedara. Tuhan menyeberang, dan ketika Tuhan mendarat, banyak orang datang mengerumuni Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu memiliki satu daya tarik yang sangat kuat. Orang begitu banyak antusias memperhatikan Yesus. Dan dituliskan ada seorang pribadi yang bernama Yairus. Yairus punya jabatan sebagai kepala rumah ibadat. Ketika dia melihat Yesus, Yairus tidak mau membuang kesempatan yang indah ini. Kesempatan emas ini. Apa yang dia lakukan? Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus. Tersungkur Yesus di depan kaki Yesus. Dia seorang yang berjabatan tinggi, kepala rumah ibadat. Tetapi dia tersungkur di depan kaki Yesus. Kepala rumah ibadat biasanya pada umumnya memiliki pemahaman sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang pada saat itu kurang mau menerima ajaran Kristus. Tetapi berbeda dengan Yairus ini. Ketika dia bertemu dan melihat Yesus, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Ini menunjukkan bahwa sikap rendah hati dimiliki oleh Yairus ketika dia datang kepada Yesus. Lalu kita akan lihat apa yang mendorong Yairus datang tersungkur di depan kaki Yesus. Di dalam Markus 5 ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ini pengungkapan isi hati Yairus yang diutarakan kepada Tuhan Yesus. Ternyata Yairus datang kepada Yesus itu karena ada satu kebutuhan, ada satu permohonan. Apa permohonannya? Dia menyadari anaknya yang perempuan sakit. Saya yakin Yairus ini karena kepala rumah ibadat, dia punya pengaruh, punya wewenang. Mungkin dia udah berusaha mencari tabib dan penolong-penolong yang lain. Tetapi tak kunjung sembuh anaknya itu. Bahkan keadaannya hampir mati. Inilah yang mendorong Yairus datang kepada Yesus, tersungkur di depan kaki Yesus. Jadi Yairus menyadari kebutuhannya, yaitu anaknya menghadapi ajal, menghadapi kematian. Sehingga apa yang dia minta, Yairus mengutarakan permohonannya supaya anak itu selamat dan tetap hidup. Puji syukur kepada Tuhan. Yairus minta ada keselamatan dan anaknya tetap hidup. Kenapa dia datang dan memohon kepada Yesus? Karena dia percaya. Yairus percaya bahwa Yesus sanggup. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Karena di rumah ibadat, Yairus sering mendengar Yesus mengajar dan ajarannya begitu memberkati dan membuat banyak orang takjub. Selain mengajar, Yesus juga menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu menunjukkan ada kuasa yang menyertai Yesus. Bahkan mengusir setan. Itu Tuhan Yesus sanggup lakukan. Jadi hal kesaksian yang dia lihat dalam pribadi Yesus itu membuat dia percaya. Maka dia datang tersungkur dan minta pertolongannya. Lalu kita akan melihat apa respon Yesus. Ayat 24 Markus 5:24.
Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, berdesak-desakan di dekatnya. Tuhan melihat hati daripada Yairus dan melihat sikap yang rendah hati. Maka sebab itu, Tuhan Yesus mengabulkan apa yang diinginkannya. Tuhan Yesus mengikuti. Yuk, baik kalau gitu, ayo ke rumah kamu. Dalam perjalanannya, kita akan melihat di dalam Markus 5 ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Dalam perjalanan menuju rumah Yairus. Karena memang di situ ada peristiwa ya, di mana orang sakit pendarahan 12 tahun mengalami kesembuhan, jadi seolah-olah perjalanan itu terhenti sejenak. Nah, masih dalam perjalanan menuju rumah Yairus, di tengah jalan ada orang dari keluarga Yairus memberitakan berita yang buruk. Apa beritanya? Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ini berita buruk bagi Yairus. Yairus mengharapkan kedatangan Tuhan agar anaknya itu jangan mati, melainkan beroleh kesembuhan, keselamatan, kehidupan. Tapi berita yang dia dengar, wah, anaknya sudah mati. Ini berita buruk. Tetapi apa respon dan reaksi Tuhan ketika mendengar berita buruk itu? Markus 5:36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Nah, Ibu bapak saudara terkasih, kita bisa melihat respon daripada Tuhan Yesus atas berita buruk itu. Dikatakan, dituliskan oleh Markus, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka itu. Jadi jelas kita mengetahui ada perkataan yang dihiraukan, ada perkataan yang tidak dihiraukan. Ada permintaan yang dihiraukan Yesus, ada permintaan yang tidak dihiraukan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mendengar itu, Tuhan tidak mendengar, tidak menghiraukan berita buruk itu. Tetapi ini yang Tuhan Yesus katakan. Ia berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kepada siapa? Kepada Yairus. Supaya jangan takut. Percaya saja. Sekalipun engkau mendengar berita buruk, berita yang masuk akal. Iya kan? Karena Yairus waktu pergi meninggalkan rumah menghampiri Yesus pun anaknya sudah mau mati. Jadi kalau sekarang dapat berita tentang kematian anaknya, itu sudah masuk akal. Bukan sesuatu yang mengejutkan. Tetapi kematian itulah yang menakutkan bagi Yairus. Sehingga dia mengundang Yesus untuk menyembuhkan anaknya, supaya anaknya selamat dan tetap hidup. Tuhan berbicara dan meneguhkan, mengokohkan iman pengharapan daripada Yairus. Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Puji syukur kepada Tuhan. Itulah perkataan firman, itulah perkataan Kristus. Jangan takut, percaya saja. Mungkin ini menjadi satu jawaban bagi kita yang sedang menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan hidup yang sedang kita pikul, yang sedang kita hadapi. Kita menjadi takut,
kita menjadi cemas. Bagaimana hidup ini? Bagaimana hari esok? Keadaannya kok demikian? Ya, pandemi makin meningkat. Banyak orang makin terpapar karena virus Omikron. Dan ada virus jenis baru yang diindikasi lebih ganas, penyebarannya lebih luas dan lebih cepat. Ini yang sedang melanda. Maka level PPKM ditingkatkan. Ini yang sedang terjadi, bukan? Seringkali kita mendengar berita-berita yang mencemaskan. Tetapi ketika kita membawa hati, pikiran kita, konsentrasi kita untuk menangkap apa yang Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Puji syukur pada Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada Yairus. Untuk apa? Membangkitkan imannya. Memang perkataan Kristus itu membangkitkan iman, membangkitkan pengharapan. Sekalipun hingar-bingar dengan berita-berita yang menggelisahkan dan menakutkan. Kita perlu mencondongkan telinga kita lebih tajam, lebih peka akan janji-janji firman Tuhan, akan perkataan-perkataan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita lanjut. Di dalam Markus 5 ayat yang ke-38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. 39. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Perjalanan dilanjutkan. Sampailah Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan Yairus. Sampailah ke rumah Yairus. Apa yang terjadi? Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang di rumah itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis?" Orang-orang di rumah sedang panik karena melihat kenyataan anak Yairus yang sangat dikasihi itu sudah mati. Wah, mereka menjadi ribut, menjadi panik, dan mereka menjadi sedih. Dari sebab itu dituliskan sama Markus, mereka ribut dan menangis. Apa perkataan Yesus? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ini perkataan Kristus. Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Realitanya sudah mati. Tetapi yang Yesus katakan, anak ini tidak mati, tetapi dia tidur. Orang-orang di rumah itu harus memilih, mau lebih percaya pada realita atau percaya pada perkataan Kristus. Ini suatu pilihan. Seringkali bukan? Kita menghadapi kenyataan yang demikian. Kita menghadapi kesulitan yang begitu menekan hidup kita. Ini realita, kesulitan, masalah yang kita pikul, yang kita hadapi. Ini satu kenyataan. Tetapi Tuhan sanggup berbicara lain. Puji syukur kepada Tuhan. Mana yang mau kita percayai? Percaya pada kenyataan? Atau lebih percaya kepada perkataan Yesus yang berkuasa? Ini harus betul-betul menjadi perenungan bagi kita. Dia Allah yang kuasanya tidak pernah berubah. Melalui sabdanya kita mengalami dan percaya bahwa Allah mencipta segala sesuatu menjadi ada melalui sabda, melalui perkataannya. Ini yang harus menjadi dasar pengharapan kita. Kenyataan memang sudah mati ini anak Yairus.
Tetapi Tuhan berbicara lain tentang anak itu. Puji syukur pada Tuhan. Disinilah kita belajar meletakkan dasar iman kita. Percaya kepada apa yang Yesus katakan. Ayat 40, Markus 5:40. Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayahnya dan ibunya anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar itu. Mereka mentertawakan, menunjukkan bahwa mereka lebih memilih realita kenyataan dan meremehkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Sehingga dituliskan mereka mentertawakan. Jangan sampai kita meragukan perkataan Yesus, bahkan meremehkan perkataan Yesus dengan menganggap remeh, mentertawakan. Betul, kenyataannya mati. Tetapi kalau Tuhan katakan tidur, dengan iman kita harus lebih percaya kepada perkataan Kristus dibanding kenyataan. Karena apa? Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Kita lanjut di dalam ayat yang ke-41, Markus 5:41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ini yang terjadi. Kembali Tuhan Yesus berkata kepada anak Yairus yang sudah mati itu, Talita kum, yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kuasa perkataan Yesus mampu mengubah realita kenyataan yang buruk menjadi kenyataan yang baik. Realita kematian menjadi satu kehidupan oleh kuasa perkataan Yesus. Ini peristiwa sudah pernah terjadi, Ibu Bapak Saudara terkasih. Dilakukan oleh Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Dilakukan oleh Yesus yang adalah Allah yang menjelma, berinkarnasi menjadi manusia. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dari sebab itu, jangan kita takut. Percaya saja akan apa yang Yesus katakan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Puji syukur kepada Tuhan. Realita boleh menyatakan, boleh mengatakan apapun, tetapi Tuhan sanggup mengubah realita yang kita alami ini menjadi sesuatu yang di luar nalar dan pemikiran kita. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah melalui perenungan bersama pada kesempatan kali ini, kita betul-betul dikuatkan. Kembali kita mau lebih berpegang pada apa kata Yesus. Sebab bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Tuhan memberkati agar firman ini menjadi firman yang hidup, yang membangkitkan iman pengharapan kami semua. Sebab kepadamu ya Bapa, kami senantiasa berharap dan menantikan pertolongan Tuhan. Kami percaya segala apa yang kami sedang hadapi saat ini bukanlah hal yang menyulitkan untuk Tuhan mengubah dan memberikan pertolongan. Jadilah kehendak Tuhan, sebab kepadamu kami berharap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom sobat pendengar Maestro dimanapun berada. Tuhan berkati.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.